Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. It's like Picasso said, good artists copy, great artists steal. Steve Paul Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco. Ayah kandungnya bernama Abdul Fattah Jandali, seorang mahasiswa berkebangsaan Syria yang lalu menjadi profesor ilmu politik. Ibu kandungnya bernama Joan Simpson. Namun, sejak kecil, Steve Jobs sudah diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs yang tinggal di Santa Clara County, California. Mulanya, orang tua Steve tidak suka putranya dibesarkan oleh orang yang tidak berpendidikan dan hanya setuju jika mereka berjanji untuk memuliakan putranya. Steve Jobs telah belajar membaca saat kecil, bahkan sebelum dia sekolah. Oleh karena itu, sekolah menurutnya adalah hal yang membosankan. Hingga akhirnya, Steve sering mengalami masalah disiplin dan akademis. Pada saat ia berusia 13 tahun, Jobs mulai belajar di Homestead High School, di mana ia bertemu Steve Wozniak, seorang jagoan elektronik dari sekolah tersebut. Suatu hari, Wozniak mengerjakan apa yang ia sebut kotak biru, yang bisa memancarkan zat tepat untuk mengelabui jaringan telepon agar pengguna panggilan jarak jauh bisa saling akses dengan biaya gratis. Setelah ia lulus SMA pada tahun 1972, Jobs melanjutkan pendidikan ke Reed College di Portland, Oregon. Ketidakdisiplinan pada dirinya masih belum hilang. Ia masih beranggapan bahwa pendidikan yang ada di kampus sama sekali tidak memberi manfaat apapun, hingga ia memutuskan untuk DO pada tahun pertamanya. Ia tetap pergi ke kampus, tapi hanya sekedar berjalan-jalan atau memasuki kelas yang ia sukai saja. Namun, nampaknya Jobs sangat serius menanggapi teknologi. Ia pun mulai membangun masa depannya di garasi rumahnya bersama Wozniak dan Ronald Wayne. Di garasi tersebut, mereka mulai membuat komputer pertama mereka, yaitu Apple I, yang terdiri dari papan sirkuit dengan chips di atasnya, satu set TV Dumont, satu set kaset Panasonic, dan satu keyboard. Komputer yang berbeda dari yang beredar saat itu. Bahkan orang-orang menanyakan, untuk apa fungsi monitor kecil yang berada di atasnya. Sebuah inovasi yang brilian saat itu, tapi tak cukup untuk meyakinkan orang bahwa mereka akan membutuhkannya. Bahkan, Steve Jobs sempat ditolak berkali-kali oleh bank saat ia mengajukan bantuan modal. Mereka tidak yakin apakah orang awam akan mau membeli dan memakai komputer yang mereka buat. Namun, keberuntungan datang di saat yang tepat bagi orang-orang yang tidak menyerah. Pada suatu hari, datang seseorang ke garasi yang sibuk tersebut. Ia adalah Mike Markula yang bekerja sebagai manajer pemasaran dan insinyur produk Intel Corp. Kebetulan sekali Mike memang sedang mencari peluang usaha baru dan berencana menanam modal di Apple Computer, perusahaan milik Jobs yang kantornya masih di garasi tersebut. Siapa sangka, ternyata produk pertama mereka yang dipamerkan bersama teknologi-teknologi lainnya saat itu termasuk Altair 8800 yang juga dikerjakan oleh Microsoft, mendapat respon yang luar biasa. Mereka sibuk menjelaskan apa yang bisa dilakukan komputer tersebut. Tak lama kemudian, Apple menjadi perusahaan besar dengan ambisi besar pula untuk mengalahkan raksasa saat itu, yaitu IBM. Dan hebatnya mereka mencapai apa yang mereka ambisikan. Selanjutnya, Apple dengan jiwa seni yang dimiliki Jobs meluncurkan produk-produk lain dengan inovasi baru seperti graphic user interface, penggunaan mouse, dan lain-lain. Mouse sendiri saat itu adalah produk yang ditertawakan oleh perusahaan besar. Mouse dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Xerox. Dan saat perusahaan lain menertawakan, Jobs dan pasukannya datang ke Xerox untuk meminta demonstrasi langsung dari benda yang mereka sebut mouse tersebut. Dan Jobs sangat terpana saat itu, dan ia sangat menginginkan mouse tersebut untuk bisa bekerja di komputer Apple milik mereka. Namun, hal lucu terjadi ketika suatu hari Jobs harus dipecat dari perusahaannya sendiri. Itu terjadi karena perbedaan pendapat yang terus-menerus antara Jobs dan para petinggi Apple saat itu. Dan sangat disayangkan, hanya segelintir orang yang memilih Jobs untuk bertahan. Sungguh aneh, ada seorang yang dipecat dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Tapi itu memang benar-benar terjadi. Kehilangan Steve Jobs membuat Apple mulai terpuruk, ditambah dengan dominasi IBM dan Microsoft membuat Apple benar-benar kalah bersaing. Di sisi lain, Steve Jobs tidak kehilangan jalannya. Ia bangkit dan membuat perusahaan lain yang bernama Next Computer dan perusahaan animasi Pixar. Mungkin sebagian dari kita tidak terlalu mengenal Next.
Tapi mungkin kita akan sangat familiar dengan film animasi Toy Story atau Finding Nemo, film-film kartun buatan Pixar yang tersebar hampir ke seluruh dunia. Walaupun pada awalnya film-film tersebut bersama Pixar mengalami kesulitan, namun ceritanya berujung manis, kesuksesan lain dari briliannya seorang Steve Jobs. Pada akhirnya, kombinasi antara kalahnya Apple dan suksesnya Jobs di perusahaan lain membuat ia kembali dipanggil untuk mengisi posisi pemimpin sementara Apple pada tahun 1997. Kembalinya Jobs ke Apple membuat Apple bangkit dan mengeluarkan produk-produk dengan inovasi baru seperti iMac, iPod, macOS, dan benda kecil mahal yang paling fenomenal yaitu iPhone. Pada 2004, Steve Jobs mengalami gangguan kesehatan serius. Ia didiagnosa menderita kanker pankreas. Kesehatannya yang terus memburuk membuat ia harus berhenti bekerja. Dan akhirnya, pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs dinyatakan meninggal dunia setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker tersebut.